Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Di manakah Dia? Seperti apakah Dia? Atau jangan-jangan Tuhan itu sebetulnya tidak ada? Tapi kenapa kebanyakan orang percaya? Apa bukti yang membuat mereka begitu yakin bahwa Tuhan itu ada? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paridodo. Sebagai makhluk hidup yang punya akal budi, pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin saja muncul di otak kita. Ada yang melaluinya begitu saja, ada yang menindaklanjutinya. Sebetulnya ada banyak versi jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi jawaban yang akan saya kemukakan nanti adalah pemahaman saya sendiri yang merupakan keyakinan pribadi saya. Kita lihat saja nanti apakah pemahaman dan keyakinan kita itu sama atau tidak. Saya sadar betul, saya paham bahwa kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila sudah dipastikan kita berketuhanan yang Maha Esa. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Itu juga berarti kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada, termasuk saya pribadi. Saya lahir dari keluarga yang beragama, saya tumbuh di lingkungan beragama, saya juga mengenyam pendidikan di sekolah berbasis agama dari mulai sekolah dasar sampai kuliah. Sejak kecil saya sudah diberitahu, diajari, didoktrin bahwa Tuhan itu ada. Saya tidak menyesali semua itu. Justru saya sangat bersyukur karena kalaulah bukan karena orang tua saya, bukan karena teman-teman saya, bukan karena guru-guru, bukan karena semua orang yang percaya Tuhan itu ada, mungkin sampai saat ini saya belum percaya kalau di kehidupan ini ada yang namanya Tuhan sebagai tempat untuk meminta dan mengadukan segala hal. Tapi begini teman-teman, kalau kita percaya Tuhan itu ada sebatas doktrin saja, itu belum cukup. Belum cukup dalam arti jika ingin menjadikan itu sebagai sebuah keyakinan. Saya baca buku karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang berjudul Tasawuf Modern. Di situ beliau mengatakan bahwa yang namanya keyakinan itu berawal dari manusia itu berpikir yang lari entah kemana, berpikir yang terbang jauh tak tentu arah, namun pada akhirnya sampai di sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan itu, benar atau salah, manusia punya yang namanya keyakinan. Jadi kalau kita percaya Tuhan itu ada hanya sebatas doktrin saja, bukan dari kesimpulan berpikir, dan kita menganggap itu sebagai sebuah keyakinan, keyakinan kita itu perlu dipertanyakan. Kita semua mengaku Allah Ta'ala itu ada. Tetapi pengakuan saja belum cukup sebelum dirasakan. Nah, ini kembali kepada log lagi, kepada perasaan lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada, kalau ada apa buktinya, di manakah Dia, seperti apakah Dia, mengapa banyak orang yang percaya, itu harus bisa kita jawab sendiri oleh diri kita sendiri. Itulah mengapa saya buat video ini. Saya ingin mengajak kalian untuk mereview ulang keyakinan kita itu sudah benar atau belum, agar ya apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami menjadi sebuah keyakinan yang sesungguhnya, dan apa yang sudah kita yakini itu akan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan menjawab pertanyaan apakah Tuhan itu ada. Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instant. Kalian setuju gak? Kalau kita itu tidak bisa benar-benar membuktikan Tuhan itu ada dengan menjawab pertanyaan apakah Tuhan itu ada. Begini,
Kalau saya berkata kepada orang-orang bahwa Tuhan itu ada, God exists. lalu mereka menanyakannya di mana, Where is your God now? Where the hell's your God now? Where's your God now? Where is your God now? Where is your God now, man? seperti apa? Yes, what does it look like? What does he look like? What does he look like? What does he look like? Ya saya gak bisa kasih jawaban dengan bukti yang memuaskan mereka. I mean, does God exist? God does not exist. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that. Never. Saya gak bisa tiba-tiba bukakan sebuah tirai lalu perlihatkan wujud Tuhan itu kepada mereka. Saya gak bisa kasih dengar suara Tuhan itu kepada mereka. Beda halnya kalau saya katakan bahwa Pak Presiden Prabowo itu ada, saya dengan mudah kasih bukti. Bisa kasih lihat fotonya, bisa kasih lihat videonya, bisa kasih dengar suaranya. Itu artinya kan kita itu tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada jika yang menjadi alat pembuktiannya adalah indera manusia. Saya pikir ada dua alasan. Yang pertama karena indera manusia itu yang terbatas. Seperti halnya mata kita. Jangankan melihat Tuhan, melihat tanpa cahaya pun kita tidak bisa. Alasan kedua ya karena Tuhan itu sendiri tidak mengizinkan kita untuk melihatnya. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kalau Tuhan itu ada mengapa tidak memperlihatkan saja dirinya kepada semua orang agar semua orang itu percaya, semua orang itu menyembahnya. Masalahnya clear, gak ada lagi debat soal Tuhan. So why Allah not show itself? Thank you. Itu memang masuk akal. Tapi saya akan jawab bahwa faktanya, fakta yang ada dari dulu sampai sekarang, Tuhan tidak memperlihatkan dirinya sendiri kepada kita semua. Itu artinya kan, manusia itu tidak bisa membuat aturan seenaknya. Ada hal-hal lain yang di luar kendali manusia, yang merupakan sepenuhnya kendali Tuhan. Dan karena Tuhan maunya tidak memperlihatkan dirinya kepada semua orang, yaitu hak Tuhan. Berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tapi begini teman-teman, apakah hanya karena Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh indera, lalu menunjukkan Tuhan itu tidak ada? Belum tentu. Karena selain Tuhan saja, ada hal-hal lain yang semua orang percaya itu ada, tapi tidak pernah dilihat oleh indera. Sebagai salah satu contoh adalah ada yang namanya waktu. Waktu itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicicipi rasanya, tidak bisa disentuh teksturnya, tapi semua orang percaya waktu itu ada. Semua orang percaya waktu itu ada karena adanya perubahan. Ada perubahan siang menjadi malam, muda menjadi tua, atau kalau saya katakan di ruangan ini gak ada kamera, kalian pasti gak akan percaya. Karena gak mungkin ada video ini kalau di ruangan ini gak ada kamera. Itu berarti kan tidak semua hal yang ada itu halus terlihat, terdengar, terasa, atau tersentuh oleh kita. Jadi kesimpulan Tuhan itu tidak ada hanya karena tidak dapat dideteksi oleh indera, itu adalah kesimpulan yang belum bisa dibenarkan. Lalu kalau bukan oleh indera manusia, dari mana kita tahu Tuhan itu ada? Nah ini masuk ke bagian yang kedua. Kita akan menjawab pertanyaan apakah Tuhan itu tidak ada. Begini teman-teman, kita itu diperlihatkan berbagai hal di kehidupan ini. Salah satunya kita dapat menyaksikan yang namanya smartphone. Ya, smartphone. Semua orang sudah tahu smartphone itu apa. Semua orang sudah tahu smartphone itu secanggih apa. Dengan teknologinya itu, kita dapat berbagai kemudahan. Informasi, komunikasi, produktivitas. Di smartphone kita bisa belajar, bisa mengajar, bisa cari uang, bisa habiskan uang, dan bahkan bisa berdosa. Judi online itu kan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benda sehebat smartphone, benda secanggih smartphone dengan teknologinya itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat dan merangkainya? Tidak. Akal sehat kita itu akan berkata bahwa gak mungkin ada benda sekompleks smartphone, secanggih smartphone itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuat dan merangkainya. Meskipun kita menemukan smartphone itu di tengah hutan belantara di dasar laut sekalipun.
Tapi kalau kalian ingin mengujinya sendiri ya silakan saja. Coba kalian kumpulkan material-material yang biasa digunakan untuk membuat smartphone, seperti ada logam, ada kaca, ada plastik, ada keramik, dan lain sebagainya. Masukkan dalam sebuah wadah, simpan di sebuah tempat, tunggu sekitar 10-20 tahun ke depan. Nah, kita lihat setelah jangka waktu tersebut, material-material tadi itu jadi smartphone atau tidak. Much later. Saya sendiri gak mau mengujinya karena saya ada 2 atau 3 bangkai smartphone di rumah. Dulu pernah saya acak-acak, dan tadi setelah saya cek itu gak ada satu skru pun yang dulu pernah saya copot itu terpasang sendiri, gak ada. Itu artinya kan adanya smartphone itu menunjukkan adanya si pembuat smartphone. Kalau benda sesederhana smartphone saja itu ada yang membuat dan merangkainya, bagaimana dengan tubuh manusia? Bagaimana dengan alam semesta? Yang mana kalau kita bandingkan antara tubuh manusia dengan smartphone dalam segi canggihnya saja, itu lebih canggih tubuh manusia. Tubuh manusia dengan kecanggihannya itu bisa membuat smartphone itu sendiri. Silence on the other end of the line. I suspect that he was gritting his teeth, but he was polite. We finished the call. Jadi kalau smartphone saja ada yang membuat dan merangkainya, maka alam semesta termasuk manusia di dalamnya pun pasti ada yang membuat dan merangkainya. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira entitas yang membuat dan merangkai alam semesta termasuk manusia ini pantaskah kita sebut sebagai Tuhan? Itu sangat-sangat pantas. Dan adakah entitas lain yang sanggup membuat alam semesta termasuk manusia di dalamnya selain Tuhan? Gak ada. Atau kita mau gak menyembah kepada sesuatu yang membuat alam semesta pun tidak bisa. Menyembah sesuatu yang membuat diri kita sendiri pun gak bisa. Saya sendiri gak mau. Jadi kalau boleh saya simpulkan video ini bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dicicipi rasanya, tidak bisa disentuh tekstur dan suhunya, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Keberadaan alam semesta termasuk manusia di dalamnya itu membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Karena gak mungkin ada entitas yang mampu membuat alam semesta sekompleks ini. Gak ada entitas yang mampu membuat manusia secanggih ini kalau bukan entitas yang pantas kita sebut sebagai Tuhan. Faktanya manusia itu ada, alam semesta itu ada. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bukan hanya konsep yang diada-adakan manusia. Lalu apakah Tuhan itu punya nama? Tentu. Kita akan tahu nama Tuhan dari doktrin agama. Jadi penuhilah otak kita dengan doktrin-doktrin agama, lalu gunakan nalar kita dengan benar, maka keimanan, keyakinan, dan kepercayaan kita itu akan benar-benar sempurna. Saya Pak Ridodo, terima kasih telah tonton video ini. Salam berkah, sampai jumpa.